Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Debi Oktavia, NIM 2221 01010070. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul tentang manajemen keuangan pendidikan. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pernahkah kamu bertanya dari mana dana sekolah berasal atau bagaimana uang sekolah digunakan? Nah, di video ini kita akan bahas salah satu elemen paling vital dalam dunia pendidikan, yaitu manajemen keuangan pendidikan. Topik ini sangat penting karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik, mustahil institusi pendidikan bisa berjalan lancar dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yuk kita belajar bersama-sama secara lengkap dan jelas. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup. Nah, apa itu manajemen keuangan pendidikan? Secara sederhana, manajemen keuangan pendidikan adalah proses merencanakan, mengatur, menggunakan, dan mengawasi dana pendidikan, yaitu terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Manajemen keuangan pendidikan bukan hanya tentang mengelola uang, tapi juga bagaimana uang itu bisa mendukung semua aktivitas pendidikan, dari membayar guru, membeli buku, perbaiki gedung, sampai membiayai kegiatan ekstrakurikuler. Oke, secara etimologi, istilah manajemen memiliki akar kata dari berbagai bahasa. Dalam bahasa Latin, kata manus berarti tangan, yang kemudian berkembang dalam bahasa Italia menjadi maneggiare, yang berarti mengendalikan. Dalam bahasa Prancis, manajemen diartikan sebagai seni melaksanakan dan mengatur. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah to manage berarti mengatur. Dalam konteks praktis, manajemen atau pengelolaan merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengarahkan dan mengatur organisasi. Manajemen mencakup proses koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain agar tugas-tugas dapat diselesaikan secara efisien, menggunakan sumber daya secara optimal dan efektif, yaitu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks bahasa Indonesia, penggunaan istilah manajemen masih belum menunjukkan keseragaman. Berbagai istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada konsep ini antara lain adalah ketatalaksanaan, pengurusan, pengelolaan, dan manajemen itu sendiri. Secara umum, manajemen dapat dimaknai dalam 3 perspektif utama. Pertama, yaitu sebagai sebuah proses yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kedua, sebagai sekelompok individu yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial. Dan ketiga, sebagai suatu seni dalam mengambil keputusan serta sebagai ilmu yang didasarkan pada prinsip dan teori tertentu. Pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan praktik manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dari keseluruhan manajemen sekolah. Berdasarkan pernyataan dari Departemen Pendidikan Nasional, Depdiknas, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas pengelolaan atau administrasi keuangan yang mencakup kegiatan pencatatan, perencanaan, dan pelaporan keuangan. Definisi manajemen keuangan secara sempit merujuk pada tata pembukuan keuangan. Sementara itu, definisi lebih luasnya mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana baik tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah. Manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan dengan melibatkan sumber daya manusia. Prosesnya meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, implementasi, hingga pengawasan. Dalam konteks sekolah, manajemen keuangan dimulai dari tahap perencanaan anggaran dan berakhir pada tahap pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan. Manajemen keuangan adalah proses pengujuan,
proses pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang mencakup berbagai aktivitas seperti pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dalam konteks pendidikan, manajemen keuangan sekolah dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, hingga berakhir pada tahap pertanggungjawaban keuangan sekolah. Oke, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan antara lain yaitu perencanaan anggaran, pengalokasian dan penyaluran dana, pemanfaatan dan pengendalian pengeluaran, evaluasi dan pelaporan keuangan. Nah, dengan manajemen keuangan yang baik, semua proses pendidikan bisa berjalan sistematis, transparan, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi. Apa sih tujuan manajemen keuangan pendidikan? Yang pertama, yaitu mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai. Yang kedua, yaitu menjamin penggunaan dana yang efisien dan efektif. Yang ketiga, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Yang keempat, yaitu menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengembangan sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan utama manajemen keuangan di sekolah adalah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sebagai peluang sumber pendanaan guna mendukung kegiatan operasional sekolah. Manajemen ini bertujuan agar penggunaan dana dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta didukung oleh penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, peran manajemen sekolah dan komite sekolah sangat penting dalam mengelola keuangan secara optimal dengan memberdayakan sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan sekolah. Melalui penerapan manajemen keuangan yang baik, diharapkan kebutuhan pendanaan sekolah dapat direncanakan secara matang. Pengadaannya diupayakan secara sistematis, pencatatannya dilakukan secara terbuka, dan penggunaannya diarahkan untuk mendukung program-program sekolah secara efektif dan efisien, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Fungsi utama manajemen keuangan pendidikan mencakup yang pertama adalah perencanaan keuangan, seperti menentukan kebutuhan dana untuk 1 tahun ajaran atau lebih. Selanjutnya adalah pengorganisasian keuangan, seperti menyusun struktur pengelolaan, siapa yang bertanggung jawab di bidang apa. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan, seperti mendistribusikan dan menggunakan dana sesuai dengan rencana. Selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi, seperti mengontrol pengeluaran agar sesuai rencana dan melakukan audit atau evaluasi berkala. Fungsi utama manajemen keuangan dalam dunia pendidikan adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun tidak ada satu rumusan fungsi manajemen yang berlaku secara universal. Menurut teori yang dikutip oleh Mulyono, fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif terbaik. Menurut Terry, dalam Syarifuddin, perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan kejuruan, perencanaan meliputi penetapan prioritas kegiatan, kebutuhan, serta pelibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan peserta didik karena masa depan penuh ketidakpastian. Perencanaan yang baik diperlukan agar tindakan terarah dan fokus pada tujuan. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Menurut Syarifuddin, pengorganisasian adalah proses pengaturan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
Proses ini mencakup identifikasi dan pemanfaatan seluruh sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan secara sistematis dan terorganisasi. Yang ketiga adalah penggerakan atau actuating. Actuating adalah upaya menggerakkan seluruh anggota organisasi agar mau dan mampu bekerja sama mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi ini penting karena menyangkut implementasi tindakan nyata, mendorong kerjasama, dan memastikan bahwa setiap anggota berkontribusi sesuai perannya. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian atau pengawasan sebagaimana dijelaskan oleh Roma Yulis adalah proses pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan fungsi ini sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan sejauh mana pengawasan tersebut berorientasi pada tujuan organisasi. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengolahan keuangan. Agar manajemen keuangan pendidikan berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip dasar yang harus ditetapkan. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi. Dana digunakan sebaik mungkin. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi. Dana digunakan sebaik mungkin untuk mencapai hasil maksimal. Yang kedua adalah transparansi, semua pihak tahu kemana dan untuk apa dana digunakan. Yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu semua penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Yang keempat adalah partisipatif. Warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, komite sekolah, bahkan orang tua bisa terlibat dalam proses perencanaan. Yang kelima adalah berbasis kebutuhan dan prioritas. Dana diutamakan untuk kebutuhan yang paling mendesak dan penting. Contohnya, dalam membangun fasilitas olahraga, sekolah perlu menimbang apakah dana yang lebih baik. Dana yang lebih baik digunakan dulu untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak atau membeli buku untuk perpustakaan. Baik. Selanjutnya yaitu sumber dan penggunaan dana. Nah, teman-teman, dari mana dana pendidikan berasal? Sumber-sumber dana bisa bervariasi, antara lain. Yang pertama, pemerintah pusat atau daerah melalui APBN atau APBD, misalnya BOS, bantuan operasi sekolah. Yang kedua adalah sumbangan orang tua atau wali siswa dalam bentuk SPP, infak, atau dana sukarela. Ketiga adalah bantuan dari lembaga atau donatur luar negeri. Yang keempat adalah unit usaha sekolah seperti koperasi atau kantin. Kelima adalah dana hibah atau CSR dari perusahaan. Lalu, dana itu digunakan untuk apa saja? Yang pertama adalah pembayaran gaji dan tunjangan guru serta staf. Yang kedua adalah pemeliharaan dan pengembangan fasilitas sekolah. Yang ketiga adalah pengadaan alat belajar seperti komputer, buku, dan alat peraga. Yang keempat adalah kegiatan belajar seperti belajar mengajar dan program ekstrakurikuler. Yang terakhir adalah pelatihan guru dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Pengelolaan penggunaan dana harus sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS dan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Selanjutnya adalah tingkatan dan peran pengelola. Siapa sih yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pendidikan? Yang pertama adalah kepala sekolah yang bertugas sebagai bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dana. Yang kedua adalah bendahara sekolah yang bertugas sebagai mengatur pembukuan dan pengeluaran harian. Ketiga adalah komite sekolah yang bertugas untuk sebagai pengawas dan representasi masyarakat atau orang tua. Yang terakhir adalah tim manajemen BOS jika ada. Tugasnya adalah mengelola dana BOS secara administratif dan teknis. Setiap level ini harus bekerja sama, berkoordinasi, dan saling mengawasi agar pengelolaan keuangan berjalan jujur dan sesuai tujuan. Selanjutnya adalah masalah umum dan solusi. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan pendidikan tidak selalu mulus. Beberapa masalah umum yang sering muncul seperti perencanaan anggaran yang tidak tepat atau terburu-buru,
kurangnya transparansi sehingga rawan penyalahgunaan dana, minimnya pelatihan keuangan untuk kepala sekolah atau guru, kurangnya pengawasan dari pihak luar, dan lain-lain. Solusinya antara lain adalah pelatihan manajemen keuangan bagi kepala sekolah dan staf. Yang kedua, penerapan sistem pelaporan digital atau sistem informasi keuangan sekolah. Yang keempat adalah audit internal secara berkala. Dan yang terakhir adalah keterlibatan komite sekolah dan masyarakat sebagai pengawas independen. Baik, kesimpulan dan penutup dari materi kita hari ini yaitu manajemen keuangan pendidikan bukan sekedar hitung-hitungan uang, tapi tentang bagaimana sebuah lembaga pendidikan bisa memaksimalkan sumber daya keuangannya demi meningkatkan mutu pembelajaran. Manajemen keuangan yang baik akan menghasilkan sekolah yang berkualitas, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Karena itu, setiap pengelolaan pendidikan harus memiliki pemahaman dan kemampuan mengelola dana secara transparan dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.